Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selvia Indi Nur Aini. Di sini saya akan membahas yang namanya bangun ruang sisi lengkung pada sebuah tabung yang meliputi jaring-jaring, luas permukaan, dan juga volume tabung. Pada tujuan pembelajaran hari ini, yang mana terbagi secara kognitif dan keterampilan. Secara kognitif, siswa mampu menemukan atau menentukan sebuah jaring-jaring tabung dengan baik dan benar. Siswa mampu menemukan ruas-rumus permukaan tabung berdasarkan jaring-jaring tabung dengan benar. Dan siswa mampu menemukan rumus volume permukaan tabung berdasarkan jaring-jaring tabung dengan benar. Tujuan pembelajaran berdasarkan keterampilan, siswa mampu membuat jaring-jaring tabung dengan baik. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus luas permukaan dan volume tabung. Dan siswa mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus volume tabung dengan benar. Oke, di sini mari kita mulai pembelajaran hari ini. Jaring-jaring tabung, seperti kita ketahui, jaring-jaring tabung ini terdiri dari bangun datar, lingkaran, dan persegi panjang. Pada gambar di samping sebuah tabung, itu terbentuk dari sebuah persegi panjang yang berwarna putih dan sebuah lingkaran yang berada di atas dan di bawah, yang berperan sebagai alas maupun tutup sebuah tabung. Selanjutnya, kita menentukan luas permukaan tabung. Sudah kita ketahui, tabung itu merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran dan memiliki sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang. Pada gambar di samping sudah ditunjukkan yang mana selimut merupakan bentuk persegi panjang yang berwarna putih, sedangkan tutup dan alasnya berbentuk lingkaran yang ada di atas maupun di bawah. Sedangkan yang di samping itu sebagai lebar atau tinggi pada sebuah tabung. Untuk rumus luas permukaan tabung, luas itu terbentuk dari luas alas dan tutup ditambah sama luas selimut. Luas sama dengan 2 kali pi kali r kuadrat. Seperti yang kita ketahui, luas alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sehingga kita masukkan luas lingkarannya, sehingga kita menuliskan pi kali r kuadrat. 2 didapat karena lingkarannya berperan sebagai tutup dan alas, jadi ada 2 buah lingkaran. Ditambah luas selimut. Luas selimut diperoleh berdasarkan keliling lingkaran dikalikan lebar persegi panjang. Keliling lingkaran sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 2 kali pi kali r. Dan lebar persegi panjang pada gambar di samping ditunjukkan berperan sebagai tinggi sebuah tabung. Selanjutnya, menentukan volume tabung. Rumus volume tabung sendiri itu volume sama dengan pi kali r kali r kali h. Atau bisa kita tulis seperti yang ada di dalam slide PowerPoint ini. Pi kali r kuadrat kali h. Dengan keterangan r sebagai jari-jari alas tabung, hanya sebagai tinggi tabung, dan pi bisa memakai 3,14 atau 22/7. 3,14 dapat kita gunakan ketika jari-jari atau tingginya bisa dibagi, tidak bisa dibagi dengan 3,14.
Sedangkan 22/7 dapat kita gunakan ketika jari-jari atau tingginya bisa dibagi dengan 7. Pada gambar di samping ditunjukkan H itu sebagai garis yang tinggi, sedangkan jari-jari itu yang garis yang mendatar. Itu ya. Selanjutnya ada sebuah contoh penyelesaian masalah mengenai tabung. Pada soal ini terdapat sebuah tabung dengan memiliki sebuah jari-jari 14 cm dengan tinggi 10 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan tabung. Pada soal ini diketahui bahwasanya jari-jarinya itu tertulis 14 cm dengan tingginya itu 10 cm. Di sini kita menentukan atau menghitung volume tabung terlebih dahulu. Volume tabung sudah kita peroleh, yaitu Pi kali R kuadrat kali H. Pi-nya boleh kita masukkan atau substitusikan atau kita ganti dengan 22/7 atau 3,14. Tergantung nilai jari-jari sama tingginya. Bisa dibagi 7 atau tidak. Di sini Pi saya ganti 22/7. 14 kuadrat itu sebagai jari-jari dan 10 sebagai tinggi. Karena jari-jarinya bisa dibagi 7, maka tadi saya masukkan nilai Pi-nya 22/7. Sehingga saya tulis kembali di bawahnya sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 10. 14 kita bisa bagi dengan 7 sebagai penyebut sehingga didapat nilai 2. Maka 22 dikali 2 dikali 14 dikali 10. Sehingga diperoleh 22 dikali 2 44 dikali 14 dikali 10 didapat 6160 cm kubik. Untuk yang kedua yaitu luas permukaan tabung. Data yang diperoleh tetap sama, yaitu 14 cm untuk jari-jari dan 10 cm untuk sebuah tinggi tabung. Luas permukaan itu diperoleh sebelumnya, yaitu 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2 Pi kali R kali H. Karena masing-masing memiliki 2 Pi, maka kita dapat mengeluarkan nilai 2 Pi-nya. Sehingga didapat 2 Pi kali R kuadrat ditambah R kali H. Ini adalah sebuah contoh yang mana Pi-nya kita tidak ganti 22/7 atau 3,14. Jadi tetap kita tulis 2 Pi. Lalu kita masukkan 14 kuadrat untuk sebagai R kuadrat, lalu kita tambah 14 sebagai R dan dikali 10 sebagai H-nya. Karena 2 Pi-nya tetap, maka kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Sehingga 14 kuadrat artinya 14 dikali 14 196 ditambah 14 dikali 10 140. 2 Pi tetap kita tulis sehingga 196 ditambah 140 336. Lalu kita kalikan dengan 2, ketemu 672 Pi. Karena nilai Pi tetap tidak kita rubah 22/7 atau 3,14 dengan satuan cm pangkat 2. Ini adalah sebuah contoh penghitung sebuah volume dan luas permukaan tabung dengan diketahui sebuah jari-jari tabung dan tinggi sebuah tabung. Selanjutnya, penyelesaian masalah mengenai tabung. Ada 3 buah masalah, yang mana masalah pertama,
sebuah bak air berbentuk tabung mampu menampung air sebanyak 392,5 liter air. Jika tinggi bak adalah 50 cm, berapakah luas permukaannya? Untuk masalah yang kedua, luas sebuah tabung adalah 226,08 cm kuadrat. Jika jari-jarinya adalah 4 cm, berapakah volume tabungnya? Untuk masalah yang ketiga, jika diketahui bentuk setengah tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi sebuah tabung 25 cm, maka hitunglah luas volume setengah tabung tersebut. Jadi ketiga soal masalah penyelesaian tabung ini, coba kalian selesaikan sendiri untuk menguji bagaimana pemahaman kalian mengenai volume dan luas permukaan tabung. Di video selanjutnya kita akan membahas 3 masalah penyelesaian tabung ini nanti. Ya. Jika kalian sudah bisa mengerjakan, bisa komen di bawah nilai atau hasil jawaban kalian. Oke, terima kasih. Janganlah kalian malu untuk bertanya, karena bertanyalah sebelum kamu nanti akan tersesat di jalan. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.